Sekalian, dan selamat hari Minggu pula kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dan Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam gedung Gereja Jemaat Rantepao. Selamat beribadah. Saya akan membacakan beberapa penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu ke depan. Yang pertama adalah ralat di poin yang ke-20, ibadah lansia Jemaat Rantepao yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juni 2025 dalam warta jemaat pukul 10, dalam warta jemaat pukul 9 diundur ke pukul 10 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian penekanan pada poin yang ke-22, latihan kepemimpinan pemuda dasar atau LKPD PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu hingga Jumat tanggal 25 hingga 27 Juni di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Penekanan yang selanjutnya pada poin yang ke-23, berita SMGT. Pengurus SMGT Jemaat Rantepao telah mengadakan basar pada pukul 6 dan pukul 9 untuk mengikuti kegiatan Camp Nasional Remaja ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni hingga 1 Juli di Klasis Seriti. Dan peserta Camp Nasional untuk Klasis Rantepao diwakili oleh 9 orang anak remaja dan 2 orang pendamping, dan nama-namanya ada dalam warta jemaat. Kemudian pelepasan peserta kontingen Camp Nasional Remaja ketiga ini telah dilaksanakan dalam ibadah pukul 9 tadi. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-24 disampaikan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo tidak ada di tempat atau izin mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juni 2025 untuk menghadiri wisuda anak kekasih Jessica Mangalo di Unmul, Samarinda. Mohon dukungan doa kita semua. Kemudian informasi, karena maraknya pencurian di rumah-rumah ibadah sekarang ini, maka demi keamanan di gedung Gereja Jemaat Rantepao, maka disepakati dalam rapat koordinasi Majelis Gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan jaga malam 4-5 orang secara bergilir tiap malam bersama security jemaat, dan diatur mulai dari kelompok 1 hingga 7. Dan jadwalnya sudah ada tertera dalam warta jemaat. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-25, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Yuni Eka Pratiwi Escape dengan Saudara Aldair Adremega Parinding ST akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 hingga selesai di Gedung Toraja Misliana Hotel. Pemberkatan yang kedua, Saudari Fier Songgo SPD dengan Saudara Siatori Sengga Toding ST yang dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan, dan resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 hingga selesai
di Gedung Toraja Prince Hotel. Dan pemberkatan yang ketiga, pelayanan pemberkatan Saudari Dedi Moses SPD, anak dari Bapak Penatua Lukas Tibe dan Ibu Uriani Sonda, dengan Saudari Ripka Sombolayuk Eskom, akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio Sangala, dan resepsi akan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Gedung Hiltra Hotel. Mohon dukungan warga jemaat. Penekanan pada poin yang selanjutnya itu pada poin yang ke-26. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Kaira Fiara Silolonan, anak dari Bapak Novianto Silolongan dan Ibu Clara Martin Luther, akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli dalam ibadah Jemaat Rantai Pao pukul 4 sore. Mohon dukungan warga jemaat. Kemudian penekanan yang selanjutnya pada poin yang ke-27, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah yang pertama. Almarhumah Maria Oreng Lakbi atau Laik Kaban, orang tua dari Bapak Daniel Pongsiluran atau mertua dari Ibu Rita Limbong Pairi, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 7, akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Juni pukul 5 sore di Nanggala dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Kemudian ibadah penghiburan yang selanjutnya, almarhum Yusuf Biring Rantebungin, suami dari Ibu Marta Tapang, anggota Jemaat Kelompok Pelayanan 7, akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni pada pukul 5 sore di Tongkonan Bokne Leatung dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Selanjutnya, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah almarhum Samuel Serang Parinding atau Nenek Manda, orang tua dari Bapak Bunga Parinding atau mertua dari Ibu Alak Rerung Allah, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 7, dalam warta jemaat hari Jumat 27 Juni, tetapi dibanjukan ke hari Kamis 26 Juni. Pukul 5 sore di Palesan dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Mohon dukungan doa kita semua. Dan demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu dengan Tuhan hari ini dalam minggu kedua setelah Pentakosta. Kita dapat bekerja dan menjalani kehidupan sepanjang minggu yang lalu. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan yang bertanya kepada kita dalam keheningan. Apakah kerjamu di sini? Hal ini hendak mengajarkan kita mengandalkan Tuhan dalam giat bekerja untuknya. Marilah menghadap hadirat-Nya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran, layak dipuji, disembah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi kamulah jemaat Rantepao dan pendengar di luar melalui streaming, anugerah, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tritunggal dan bagimu juga. Ini lagunya harus kita renungkan betul. Saya berenung sebelum masuk di sini tadi, merenungkan dosa-dosa saya. Diiringi lagu yang begitu indah nanti, sambil berenung pelan dengan hikmat. Mari kita nyanyikan ini bersama sebelumnya pengakuan dosa dan berita anugerah. Dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan, mari kita mohon pengampunan atas segala dosa kita di hadapannya. Heading sejenak. Angkat sedikit.
kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih dan ampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ada dosa, ada anugerah, ada petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mazmur 22 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-27 akan kita baca secara alternatif antara majelis gereja dan jemaat. Ayat yang agak keluar akan dibacakan oleh majelis gereja dan yang masuk ke dalam dibacakan oleh jemaat. Mazmur 22 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-27. Kita mulai dari majelis gereja. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Lepaskanlah aku dari pedang. Selamatkanlah aku dari mulut singa.
Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sama-sama kita katakan, amin. O puang kapenombangku. Ibu Sari, monggo, sama Ibu Sri. Saya dijepit hari ini nih. Mimbarnya keren betul ini. Ya Bu, sebelum baca, mimbarnya seperti Gereja Kristen Indonesia di kayu putih. Saya PA di sana, tapi saya tidak anggota. Keren betul mimbar ini. Mari. 1 Raja-Raja 19 oleh Ibu Sri, Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Baru setiap hari, setiap minggu seperti ini. Besar setiamu Tuhanlah bagian kami. Semua ada waktunya, indah pada waktunya. Terima kasih pada sore hari ini, jemaatmu sebagian jemaat Rantepao dan pendengar yang ada di luar melalui streaming. Kami rindu haus akan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang lemah ini. Berbicaralah kepada kami semua, apa isi hati-Mu bagi kami pada sore hari ini. Kami siap mendengarkan. Dengarkan doa kami, sempurnakan doa kami.
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan namamu. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, "Kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu." Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di Betseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya, "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merombahkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku dengan giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman.
Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi Mazmur, Perjanjian Lama, surat kiriman harus berujung kepada Injil Kristus. Sore hari ini bacaan ini berujung kepada Injil Kristus menurut Dr. Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai 39. Firman Tuhan demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan belenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di tepi lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari antara orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Shalom dan damai sejahtera, saudara-saudara, banyak anak muda, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya. Apa kabar bro dan sis? Semuanya baik? Rasul Paulus dan saya menyapa jemaat Rantepao pada sore hari ini dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-17. Tolong Habib dan teman-teman multimedia menayangkannya itu. 1 Tesalonika ayatnya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Itulah harapan saya untuk selalu datang. Pada waktu-waktu tertentu, 7 bulan yang lalu saya datang. Hari ini puji-puji Tuhan saya masuk di gedung baru Bunga Lalan. Saya tanya majelis, apa yang dimaksud dengan bunga lalan ini? Rupanya punya sejarah yang kuat. Pak Bunga, aku juga saya numpang dibaptis di tempat ini tahun 79. Pak Bunga aku, bunga lalan. Lalu kalau Tuhan bertanya kepada jemaat Rantepao yang hadir pada malam hari ini, apa tumija main dete? Ini firman Tuhan judulnya. Apa kerjamu? Kalau orang Jakarta bilang, ngapain lu di sini? Kepada siapa ini pertanyaan ini? Gereja Toraja memang hebat. Dia tidak langsung membuka semua, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Pidato Musa, hal-hal yang sudah dibukakan itu milik kita. Yang belum dibukakan itu tersembunyi bagi Tuhan, akan dibukakan pelan-pelan. Nanti dia bukakan kepada kita nih, kita pelajari dulu latar belakangnya. Tapi tujuan ibadah pada sore hari ini, jemaat Rantepao dan pendengar di rumah tidak takut menghadapi berbagai ancaman dan yakin ada pertolongan Roh Kudus. Tujuan ibadah pada sore hari ini. Itu kisi-kisinya dulu. Jangan kita lari dari situ dulu. Yang kedua, supaya jemaat Rantepao, teman-teman, sahabat-sahabat, bro dan sis yang sore pada hari ini datang, bertambah teguh di dalam iman. Sekali lagi, siapa ini? 2 kali tadi, Ibu Sri membaca, apa kerjaanmu di sini Elia? Siapa Elia ini? Istrinya Raja Ahab, panggawa, ibu istrinya raja. Negara tak tuh Elia. Pokoknya kalau saya nggak matiin, nggak bunuh Elia, saya tidak akan menyembah lagi berhala-berhala kami. Takutkan te Elia. Ngeri. Pergi bersembunyi. Kok sama perempuan takut? Masa iya PKB takut sama PWGT? Enggak lah yo. Tapi ini aneh nih. Takut dia, bahkan dia bilang lebih baik saya mati saja. Tuhan berbicara 4 cara. Gempa bumi, angin kencang, api, enggak ada Tuhan. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi. Ini Bapak Ibu. Dalam hidup ini, dalam pergumulan ini, dalam ketakutan, Tuhan selalu berinisiatif untuk datang memanggil saudara dan saya dalam suasana yang angin sepoi-sepoi dan bertanya, apa Ratu Mijama Indek Te Jemaat Rantepao pada sore hari ini? Luar biasa, itu panggilan kasih karunia.
Keluar, kembali ke jalanmu, kembali ke pelayananmu. Apa nak kuat Elia? Aku mana mote? Oh, aku mana te cuma itu ma ajama. Tak abangamo, ya te orang Israel sosoliumo. Nabi-nabi sudah dibunuh. Tempat ibadah sudah dirusak. Orang Israel lari dari perjanjianmu. Tinggal aku yang tinggal ini. Kadang-kadang kita ini juga pelayan-pelayan di gereja terlalu mengandalkan kekuatan aku rite. Tapi Tuhan mengatakan, apa yang engkau lakukan itu, kembalilah ke jalanmu. Itu Elia. Apa hubungannya dengan Mazmur 22 tadi yang dibacakan oleh Evi? Bagus Evi kamu baca tadi itu ya. Secara berbalasan. Daud ini raja loh. Tapi dia berteriak kepada Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masih ingat kapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus? Matius pasal 27 ayatnya yang ke-24. 46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekian ratus tahun yang lalu diulangi Tuhan Yesus kembali melalui Raja Daud. Siapa Raja Daud ini? Orang besar, penakut juga. Seperti saudara dan saya. Imannya kuat, tidak kuat. Takut sama Saul. Dikejar-kejar kurang lebih 15 tahun. 3.000 orang mengejar dia. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai Daud. Dan Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Sampai Tuhan, ada 2 hal yang diujikan kepada Raja Daud. Untuk mengetahui isi hatinya Daud. Orang beriman tongan rakate Daud teh. Orangnya tidak emosional. Tidak pendendam. Tidak iri hati seperti yang kita renungkan tadi. Mana buktinya? Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 24 ayat yang keempat. Habib Panggalo tolong. Ujian iman yang dialami oleh Daud menghadapi Saul. Mestinya ini kesempatan bagus loh. Enggak tanggung-tanggung. Boleh kita baca sama-sama? 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang keempat. Anak muda. 1, 2, 3. Daud lagi bikin apa Bapak Ibu? BAB kan? Di gua. Orang dalam posisi BAB di gua terjepit nggak? Itu anak buahnya datang. Komandan, inilah saatnya membalas dendam ini. Hantam dia itu. Dia lagi beol itu. Tapi apa kata Daud? Jangan. Jauhlah daripadaku untuk membunuh, membalas dendam, tetapi kepada orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Jauhlah daripadaku untuk membalas orang yang diurapi Tuhan. Lalu hanya dia memotong jumba ini. Tandanya orang Israel itu dan di talin di tejo pokok, simbol daripada orang beriman. Begitu dia lihat imannya harus ingat kepada Tuhan. Itu dipotong, artinya imannya Saul kepada Tuhan sudah habis karena dia tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-12. 2 ayat saja. Bagaimana Raja Daud diuji imannya oleh Tuhan. Apakah dia pendendam, apakah dia iri hati, apakah dia pembalas? Ini dia. 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3.
Siapa yang membuat mereka tidur? Tuhan sendiri. Kalau Tuhan melindungi kita Bapak Ibu, kalau Tuhan melindungi anak-anak muda, mempersiapkan anak-anak muda itu, siapapun tidak bisa melawan, karena Tuhan yang mengatur semua, seperti yang dialami oleh Raja Daud ini. Korokona sangat tahu teet. Nala itu serena rare Saul, nala itu dekena, nama lai. Nateguri Daud tu Abner, Abner, pengawal ko para tu, tomak taking koraka. Itu hebatnya. Tuhan membuat musuh-musuh kita diam kalau dia menghendaki, dan hati kita tetap percaya kepadanya. Itu latar belakang yang pertama untuk Elia dan Daud. Yang ketiga mengenai Galatia pasal 3. Paulus mendirikan jemaat Galatia. Matutuk mau beribadah, bergereja seperti ini, tapi mulai tergoda. Sudah menikmati kasih karunia, kenapa dia imannya begitu lemah? Marah Paulus. Galatia pasal 3 tadi, hai kamu orang Galilea yang bodoh, indah maru matu mempersona kamu. Siapa yang mempersona kamu ini? Ada apa ini? Dunia mempersona. Sekarang ini terlalu banyak apa yang mempesona kita, yang kita baca sehari-hari di dalam ini. Kita tidak tahu lagi ayat-ayat mana yang asli, mana yang KW2, mana yang asli, mana yang palsu. Luar biasa mempesona, luar biasa seperti berlian, sinarnya mempesona walaupun itu palsu. Kalau pergi ke Israel, di kota Tiberias itu ada toko berlian. Saya masuk, tapi saya hanya untuk nonton-nonton saja. Saya tanya, Pak, untuk membedakan berlian asli dan berlian palsu itu apa? Oh, Bapak ini pasti orang Indonesia. Ngapain Bapak cari berlian yang palsu? Belilah yang asli supaya bisa membedakan yang palsu. Pelajarilah Alkitab yang asli supaya kita bisa membedakan mana yang KW2, mana yang palsu. Kadang-kadang Injil palsu itu luar biasa mempesona seperti Paulus tadi ini. Sore hari ini saya lihat, saya berubah sedikit. Ternyata yang hadir banyak sore ini banyak anak muda. Banyak anak muda, ada mahasiswa. Saya pernah mahasiswa. Bagaimana menghadapi pergumulan hidup ini? Dari generasi, ada 3 generasi. Nenek perempuan, ibunya, nah anak-anak itu terus akan berlangsung. Iman kita ini dari nenek, dari ibu, dari anak-anak. Itulah pesan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Saya yang baca nanti. Kita gali isi Alkitab Bapak Ibu. Timotius itu ya tumbena to Yunani. Ibunya orang Yahudi. Sehingga yang banyak di rumah bersama Timotius dari kecil itu adalah ibunya. Sebab Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Saya ulangi. Sebab aku teringat akan imanmu PPGT, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Neeloi, nenek Baine, dan juga di dalam ibumu Eunike yang aktif di PPGT, PWGT, dan juga aku yakin hidup di dalam dirimu. Inilah hidup
yang betul-betul iman yang hidup di dalam nenek kita, orang tua kita, sampai hari ini kita menikmati persekutuan seperti ini. Kalau tidak, putus karena iman yang hidup. Bukankah sidang sinode mengajarkan pada waktu sidang sinode yang lalu, kamu harus berakar, kamu harus bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman. Itu yang penting. Tetapi sekarang ini rata-rata orang imannya sudah mulai masuk angin. Suka menunda-nunda. Piran-piran nopa, DO pito mak basa, DO pito lo mak minggu. Kita streaming saja. Nggak usah baca firman Tuhan. Sama Bang Syak itu tak ada mak basa. Ya beda lah ya. Mana bisa sama? Ibu PWGT berteriak kepada Tuhan Yesus di dalam Dr. Lukas pasal 11 ayat yang ke-27. Rongko koiko Wang Yesus, tong guru. Yesus adalah guru dan Tuhan. Tu tonda diangko, tu Maria, tu pasusuko. Luar biasa luko ko, mengadai, bisa membuat mujizat. Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Yesus tidak marah. Oh, tunggu dulu ibu-ibu. Yang berbahagia adalah ibu-ibu yang sore hari ini datang, PPGT yang sore hari ini datang, yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Itu orang paling berbahagia. Itu juga yang dicocokkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius. Hidup itu imanmu di dalam itu, di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Yunike, di dalam engkau. Walaupun bapakmu tak pernah patongan sahabat atau Yunani. Sore hari ini saya mau bagikan kepada PPGT. Bukan juga berarti PWGT tidak perlu, kaum bapak tidak perlu. PPGT. Sekarang ini kalau saya lihat wisuda di UKIN, wah, bangga betul saya. Mengucap syukur. Ramai orang Surabaya bilang. Ramai, meriah. Kemana mereka setelah itu? Kemana? Pekerjaan kurang? Lulusan terlalu banyak? Kemana mereka setelah memegang ijazah itu? Ini saya terbeban untuk menyampaikan. Karena saya masih karyawan Bapak Ibu. Teman-teman anak muda. Pegawai Pak. Karyawan kontrak kodong. 2 kali saya kontrak setiap minggu. Saya mau bagikan ini. Paulus, Petrus setelah menerima Roh Kudus. Luar biasa tuh Petrus. Maapan ini. Ceplas-ceplos. Ditanya ibu-ibu, iko tu muridna. Oh, saya nggak kenal orang itu di dalam. Sama sekali nggak. Saya nggak ngerti engkau ngomong itu. To Galileo ko. Logatmu lain. Enggak, saya nggak kenal. Petrus yang dulu itu menyangkal 3 kali. Sekarang menyarankan kepada anak muda. Satu hal yang penting bagi keperluan menghadapi kesulitan dalam dunia kerja ini yang namanya kompetensi. Apa maksud kompetensi ini? 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Saya bacakan. Tidak banyak-banyak sore ini kita bicara. Justru karena itu, hai pemuda PPGT, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Ulangi lagi, apa yang menambah yang teman-teman PPGT apa? Ditambahkan apa? Selanjutnya apa? Pengetahuan. Kompetensi itu kalau datang melamar, apa ratu kompetensimu?
Oh, saya lulusan Fakultas Ekonomi. Coba sedikit Anda cerita mengenai ekonomi. Bagaimana menyusun laporan keuangan? Bagaimana membaca laporan keuangan? Cerita mengenai Anda dulu tentang kompetensi itu. Karena kompetensi itu lingkarannya di tengah, yang di bawahnya ini pengetahuan, di sebelah sini adalah kecerdasan, itu smart, yang di sini adalah karakter Yesus itu. Banyak orang luar biasa pengetahuannya, hebat sekali, kurang terampil. Banyak juga orang yang intelektualnya tinggi, keterampilannya luar biasa, tapi tegeran mati lang kantoro. Itu pendapat saya, Pak. Kalau Bapak punya berpendapat lain silakan. Tapi itu tadi yang saya ajukan pendapat saya. Kalau Bapak tidak setuju dengan pendapat saya, Bapak saja yang berhenti atau saya yang berhenti. Wah. Berani amatin orang nih. Kompetensi ini. Ini anak muda sekarang ini. Masuk salutu ndak zaman. Tapi tidak mustahil. Asal ini, kompetensi, jangan berhenti untuk belajar, menambah pengetahuan. Itu orang yang beriman, tambahkan imanmu itu pengetahuan. Selama Covid, saya diberkati oleh teman-teman ini, Riyad, Habib, Lantera Malam. Saya kena Covid 10 hari di ruangan. Yaman nama kuparanuan tu Lantera Malam 5:30 ku jomo perangi. Untung ada itu Lantera Malam waktu itu. Saya belajar tentang firman Tuhan. Saya pergi kemana-mana mendengarkan. Saya warga pedelaan Alkitab di GKI yang mimbarnya seperti ini. Ini yang merancang ini luar biasa nih. Keren banget ini mimbar ini. Enak. Berarti anak muda juga kita harus seperti ini, mencontoh orang yang sudah membuat mimbar seperti ini. Anak muda juga mencontoh orang yang sudah berhasil di dalam hidupnya. Yang mau di sana benchmarking. Mencontoh orang yang sudah berhasil. Tetapi ada hambatan sekarang ini. Kalau sudah diwisuda, matukum memelada. Hanya mau langsung bekerja. Ceritakan siapa Anda ini. Apa yang kau sumbangkan bagi kami supaya perusahaan kita ini berkembang. Harus diceritakan. Ceritakan kompetensi itu. Ibu-ibu yang punya anak yang sudah diwisuda, beritahukan. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya mengalami, menyaksikan, dan melakukan sampai hari ini. Karyawan. Saya terbeban untuk menyampaikan. Karena dalam konteks hari ini, kita harus tetap tegak dalam menghadapi kesulitan tantangan hidup dan iman kita dikuatkan. Apa yang sering kita menggoda kita Bapak Ibu? Apa yang sering menggoda anak-anak muda untuk tidak melakukan hal-hal yang baik dalam gereja, dalam persekutuan, dalam rumah tangga, dalam menghadapi kehidupan, dalam kesulitan. Penyakit yang paling utama, menunda. Raja Salomo juga suka menunda-nunda. Raja besar suka menunda. Susi bangsa kita pirambongi. Ya tu kami tu tikala kalambe pirambongi yang na mengguriri-giriri kemu tu awan do sesian tasule mo. Lauram mo. Coba buka Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Bagaimana penyakit daripada menunda itu. Pemuda suka menunda. Ibu-ibu juga suka menunda. Apalagi PKB. Suka menunda. Paling suka menunda. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Lalomo ki mangambok teh pono angin.
Demang pito tunda pidolo. Lame pare mo kite. Wattun tamu tentu panin. Udah patu awan. Lauran suka menunda. Dan ini yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk melemahkan semangat kita. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Suka menunda. Tapi lebih daripada itu, dari 4 bacaan tadi mengundang, menyusun, menjepit 4 bacaan itu kepada satu tema, apa kerjamu di sini? Elia, kembalilah ke tempat persembunyianmu itu. Keluar, kembali kepada pelayananmu. Kembali kepada semangatmu. Dan yang terakhir, dulu ada anggota PWGT. Barangkali PWGT di sini. Masaimu ratusan tahun yang lalu. Namanya Nyonya Ani Serut. Demor kami rangi to. Anggota PWGT ini tepi rembongi. Bena tandai syariat toleh. Sama masaimu kominde. Ibu Ani Serut. Da 2 anak-anak biti pak. Ini benar kejadian. Suaminya karyawan bank, pejabat bank. Tidak punya asisten rumah tangga. Yaman nama ajama. Yam pemeloi banua. Yama sapu. Yama musuk. Yaman taranak. Ya nurus PKB. Tapi dia masih sempat mengarang suatu lagu yang masih sampai hari ini dinyanyikan oleh beberapa gereja, termasuk jemaat gereja Toraja Rantepao, bahkan pendengar yang ada di luar yang menonton live streaming pada sore hari ini. Namanya Ibu Ani Serut. Saya menyanyi satu ayat, mipataru ilako tu ayat berikutnya. Lepas si mitandai teh Kidung jemaat 457. Nah penanian Ibu Serut Pirembongi anggota PWGT indek teh. Saya dramatisir sedikit supaya lebih menarik. Ya Tuhan tiap jam. Belum semua ibu-ibu, belum. Tunggu dulu Rian. Ini benar loh lagu ini nih. Orang yang lu super sibuk, bisa ya menani, bisa ngkarang lagu. Setiap jam loh. Kita ini hanya 15 menit, 20 menit saja kok masih suka nunda-nunda. Ya Tuhan tiap jam. Engkaulah yang memberi setiap jam ya Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Semua lagi rias. Ya Tuhan tiap jam. Semangat. Jikalau kau dekat, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Satu kali lagi. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin rakato Bapak Ibu. Saat teduh.
jemaat sekalian, kita ucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melengkapi, menyempurnakan doa-doa kita yang tidak sempurna, disempurnakan oleh doa Bapa kami. Kita perkatakan, ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi hari ini kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan tiara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira.
Rantepao. Hati, wah, udah habis lah.
kalando-lando te telah dipasambayangan te. Opadea di Makassar, Tomasaki dolo. Ibu Emi Talesang di Jakarta. Ibu Marta Rura Bangalino di Rumah Sakit Elim. Bapak Yohanes Limbong di rumah. Saudara Herianto Tandi di rumah. Bapak Yohardi Tangketiku di Jakarta. Bapak Sinon Pamian di Makassar. Saudara Desi di Makassar, Ibu Katrina Limbo nenekna Jenny di rumah, Bapak Aris Paliling di rumah, Bapak Brahyu Tangketasik di rumah, Bapak Romi Tua Panjaitan di rumah, Bapak MD Pakurung di Rumah Sakit Elim, Ibu Malang di Rumah Sakit Elim, Bapak Daud Barung di Rumah Sakit Elim, Bapak Diaken Sukallo di Rumah Sakit Elim, Bapak Julius Palamba belum pulang sejak tanggal 8 Mei sampai sekarang, dan Nenek Ena Eda di Mamuju. Berdoa bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, selamat ulang tahun. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, kita terap berdoa. Ada live streaming dipakai sekarang ini. Berdoa untuk pelayanan Sabtu Minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing. Berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan saudari Yuni Eka Pratiwi dengan saudara Aldier Andre Mega Parinding pada tanggal 5 Juli 2025. Saudari Fiart Sanggo dengan saudari Siatori Sangga Toding pada tanggal 5 Juli juga. Berdoa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Karya Viara Silolongan pada tanggal 6 Juli. Berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Maria Arung Lakbi, keluarga almarhum Yusuf Biring Rante Bungin, keluarga almarhum Samuel Serang Parinding. Kiranya Tuhan menguatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Berdoa untuk kegiatan KAM Nasional Remaja ketiga pada tanggal 27 Juni. Berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan. Buddha patulai di jama-jama teh. Berdoa untuk TNI Polri, pengerja gereja, para dokter, tenaga medis, guru ASN, buruh, petani, pedagang, dan lain-lain. Kegiatan KAM Nasional Remaja ketiga tanggal 27 sampai 1 Juli. Latihan kepemimpinan. Ini mantap. Kepemimpinan. Paling tidak kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Tamas sambayang. Terpujilah namamu Tuhan. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu bagi kami, bagi jemaat yang ada datang di gereja, baik yang mengikuti dari live streaming. Hambamu berhenti Tuhan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang akan melanjutkannya. Terima kasih kami boleh berdoa syafaat, berdoa perantara bagi saudara-saudara kami tadi, ada yang bergumul, ada yang sakit, ada yang berduka. Sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berdoa bagi seluruh keluarga, kerabat kami, teman kami yang ada di WA grup kami. Kami doakan mereka semua. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi pemerintah di Sulawesi Selatan. Berdoa bagi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kesejahteraan Tanah Toraja dan Toraja Utara adalah kesejahteraan warga Gereja Toraja. Berdoa juga untuk Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, pendeta, majelis, dan jemaatnya. Berdoa bagi semua jemaat yang hadir pada sore hari ini. Berdoa bagi semua yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan menyertai kami.
Kami serahkan hidup kami ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Ketika Tuhan bertanya kepada kami, itulah panggilan surgawi, panggilan anugerah yang datang dengan suasana angin yang lembah lembut, sepoi-sepoi menolong kami, memberkati kami. Engkau senantiasa berinisiatif untuk mencari kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin kami dalam hidup kami. Sekali lagi yang kami baca dalam doa syafaat kami, berkenan di hadapan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menikmati firman-Mu, menikmati sukacita damai sejahtera yang kami bacakan, kami bicarakan, kami perkatakan pada sore hari ini. Kuatkan iman kami, ampuni kami, dengar doa kami, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Kasih Jemaat Tuhan Orang selalu Tepau, menyertai kita. Evi, teman-teman band, semua pertama kali saya datang di tempat ini. Betul-betul mimbar ini hebat. Ini siapa yang merancang ini? Keren betul. Nyaman. Mantap. Persis sama dengan ini di GKI Kayu Putih di Jakarta. Jarak rumah saya 200 meter. Tapi jarak saya anggota jemaat Kelapa Gading 400 meter. Mandapi Soladua. Tapi atestasi saya di jemaat Gereja Toraja di Kelapa Gading. Saya tidak anggota rangkap. Saya bukan pendeta. Kurreswanga budak-budak jemaat. Saat kita berjalan, kasih Tuhan selalu menerangi langkah kita. Kasih
rantepau yang mengikuti streaming dari luar, khususnya kepada anak-anak muda, anak saya, sahabat saya, rekan sekerja saya, pergilah dengan kompetensi yang Anda punyai. Bekerjalah segiat-giatnya untuk Tuhan, andalkan senantiasa kuasa-Nya yang akan selalu memampukanmu. Roh Kudus menolong saya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk hamba-Nya Bapak Tiraduma yang sudah menaburkan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai dalam setiap aktivitas pelayanan dan pekerjaan Bapak bersama dengan keluarga. Mari kita pulang ke aktivitas kita, ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dan membangunkan iman kita. Selamat kembali ke rumah masing-masing Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dipuji di sana.